Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sanak sodonyo. Awak Aulia Saputri dengan NIM 2414070222 Bale. Kini ko Aulia nak menjelaskan tentang profil negari Aur Begalong Talaho. Aur Begalong Talaho ialah salah satu negari yang terletak di pesisir selatan, tepatnya di Kecamatan Bayang. Di Kecamatan Bayang dahulunya terdiri dari 4 negari, yaitu Pasar Baru, Talaho, Kota Berapa, dan Gurun Panjang. Dan pada tahun 2006 balik terjadi pemekaran negari yang terdiri dari 7 balai negari, dan salah satunya adalah negari Talaho yang terbagi menjadi 3 negari, yaitu negari Kapeh Panji Jaya Talaho, Aur Begalong Talaho, dan Talaho. Jadi Talaho kolah yang menjadi induk negari. Dan untuk negari Aur Begalong sendiri terdiri atas 3 jorong atau kampung, yaitu Lubuk Aur, Gadong, dan Lubuk Begalong. Asal usul Aur Begalong Talaho, yang mana Aur yang artinya bambu, Begalong yang artinya malingka, dan Talaho merupakan induk negari dari pemekaran. Jadi Aur Begalong Talaho yaitu batang bambu yang melingkar di negari Talaho. Berdasarkan tampuk adat, penduduk awal di wilayah Bayang berasal dari migrasi masyarakat Minangkabau bagian tengah, tepatnya dari kawasan Hubung Tiga Balai atau kini disebut Kabupaten Solok, seperti Muaro Paneh dan Koto Anau. Migrasi kot terjadi sekitar abad ke-6 Balai dipengaruhi oleh faktor demokrasi, pertanian, dan penyebaran agama Islam. Mereka membawa sistem adat Minang syarak serta kekerabatan matrilineal yang masih dijunjung hingga saat ini. Sebagai negari adat, Aur Begalong Talaho memiliki struktur sosial khas Minangkabau yang terdiri dari 1. Kerapatan Adat Negari yang merupakan lembaga adat yang mengatur urusan sosial dan budaya. Yang kedua, penghulu, pemimpin suku yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa dan adat. Yang ketiga, suku dan kaum. Masyarakat di Aur Begalong Talaho terbagi dalam beberapa suku seperti Caniago, Melayu, Jambak, dan Tanjung yang menjadi dasar dalam adat pernikahan, warisan, dan gotong royong. Prinsip hidup masyarakat Aur Begalong didasari oleh filosofi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, yaitu perpaduan antara adat dan ajaran Islam. Karakteristik penduduk negari Aur Begalong Talaho diantaranya yaitu suku menolong antara acara apapun, terutama acara baralek. Yang kedua, partisipasi yang tinggi. Yang ketiga, jiwa simpati dan empati yang tinggi. Ketika ada salah seorang dari warga konan sakit, biasanya ada orang yang minta sumbangan kepada masyarakat supaya bisa mengurangi beban yang ditanggungnya. Mata pencariannya yaitu bertani padi, beladang pinang, jagung, dan coklat. Perangkat nagari yang ada di negari Aur Begalong Talaho yang pertama yaitu Wali Nagari yang merupakan kepala negari dan memimpin pemerintahan negari. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Negari yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat dan berfungsi sebagai mitra wali negari dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, Sekretaris Negari bertugas menolong wali negari dalam administrasi pemerintahan. Yang keempat, Kepala Urusan atau Kaur. Yang kelima, Jorong merupakan pembantu wali negari di tingkat jorong atau dusun. Negari Aur Begalong Talaho memiliki beragam tradisi unik yang mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau yang masih lestari hingga saat kini. Salah satunya adalah pertunjukan seni randai dan tari piring yang ditampilkan oleh Sanggar Bayang Palito sebagai media edukasi adat sekaligus hiburan masyarakat. Dan di negari Aur Begalong Talaho terdapat juga kesenian yaitu rabab pasisi, yakni seni bercerita dengan iringan alat musik rabab yang menyampaikan kisah-kisah perjuangan dan kehidupan masyarakat masa lampau.
Selain itu, ada juga tradisi Badaboy atau salah satu tradisi seni bela diri khas Minangkabau yang masih dijaga di Nagari Aur Pegalong Talaut. Dalam pertunjukan ini, para pesilat memperagakan gerakan silat di atas permukaan yang dipenuhi buih sabun, bahkan di atas pecahan kaca, pisau tajam ataupun api. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan keahlian fisik, tapi juga ketenangan batin dan kekuatan spiritual. Tradisi ini mengandung makna bahwa hidup penuh rintangan dan bahaya, namun harus dijalani dengan hati-hati dan seimbang. Badaboy biasanya ditampilkan dalam alat nagari atau acara adat penting dan diiringi oleh alat musik tradisional seperti gandang dan saluh, menjadikan salah satu warisan budaya yang syarat nilai dan makna. Selanjutnya ada juga makan bajamba yang merupakan tradisi makan bersama dalam budaya Minangkabau yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati. Makanan disajikan di atas tulang besar dan disantap secara bersama-sama sambil duduk bersila. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam acara adat atau keagamaan dan mengikuti tata tertib tertentu sesuai adat Minangkabau. Adat pernikahan Minangkabau adalah rangkaian prosesi yang penuh makna, mencerminkan nilai kekeluargaan, penghormatan, dan kesiapan membangun rumah tangga. Setiap tahap dari maresek manasi hingga menikam jajak menunjukkan kearifan lokal masyarakat Minang dalam menyambut pernikahan sebagai ikatan sakral dan budaya. Berikut adalah tahapan-tahapan penting dalam adat pernikahan Minangkabau. Tahap pertama yaitu maresek manasi, merupakan tahap awal guna memastikan calon pria siap dan cocok, disertai dengan pertukaran buah tangan antara keluarga mempelai. Yang kedua yaitu maminang atau batimbang tanduk, merupakan lamaran formal dan pertukaran tanda seperti sirih pinang, juga simbol ikatan janji antara kedua keluarga. Yang ketiga, manta sirih, merupakan pemberitahuan dan meminta restu kepada tetua keluarga dengan membawa sirih dan tembakau sebagai simbol penghormatan. Yang keempat yaitu babaku babaki, yang mana calon wanita menerima nasihat dan dukungan dari keluarga ayah, serta persiapan kebutuhan untuk pernikahan. Yang kelima yaitu malam bainai. Malam sebelum akad, kuku pengantin wanita diwarnai dengan inai sebagai simbol kecantikan dan doa restu. Yang keenam yaitu Majapahit Marapulai, penjemputan mempelai pria ke rumah wanita, prosesi paling penting yang meliputi adat penjemputan dan simbolis seperti sirih dan payung kuning. Yang ketujuh yaitu penyambutan di rumah anak daro. Sambutan dengan tari dan musik tradisional diikuti persembahan sirih serta penyucian kaki dan langkah calon mempelai pria. Yang kedelapan yaitu akad nikah, dilakukan secara syar'i dengan ijab kabul, biasanya di hari Jumat siang, disusul dengan prosesi bersanding di pelaminan. Sekian video saya ucapkan terima kasih.